Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Siti Aisyah dari kelas 11-6. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Aku mau nanya, pernah gak sih kalian ini lagi asik scroll TikTok, IG atau YouTube, terus tiba-tiba lewat berita soal perang yang ngeri banget. Ada bom, yang kecil menangis, sampai perdebatan antar agama di kolom komentar. Yang panas itu melebihi cuaca panas di siang hari. Sebagai pelajar, mungkin kita sering mikir, Islam ini kan agama rahmaton lil alamin, tapi kok dunianya penuh perang ya? Nah, aku harus gimana? Diam, di video 10 menit ke depan, aku bakal ajak kalian semua untuk membedah gimana sih cara Islam memandang toleransi, perdamaian, dan gimana sikap kita sebagai pelajar muslim di tengah konflik dunia. Oke, biar nggak asal ngomong, kita harus punya pegangan. Kita punya buku manual yang biasa kita sebut Al-Quran. Pada surah Yunus ayat 41 sampai 42 yang berbunyi, wa in kazzabuka faqul li a'mali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'um mimma ta'malun wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Jika di sini Allah berfirman yang intinya, bagi aku amalku, bagi kamu amalmu. Tafsir sederhananya, kita diajarkan prinsip lepas tangan terhadap pilihan iman orang lain. Kita nggak bisa maksa orang itu buat setuju sama kita. Kalau ada yang nggak mau dengan kebaikan, ya udah, jangan dimusuhin secara personal. Mungkin itu emang mindsetnya. Kita tetap harus berlaku adil. Lalu ada juga di surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrikun. Ini adalah ayat favorit aku kalau bahas kemanusiaan. Allah bilang membunuh orang tanpa alasan yang benar itu dosanya sama kayak membunuh seluruh umat manusia. Bayangin, satu nyawa aja seharga seluruh populasi bumi. Tapi kalau kita menyelamatkan satu orang, pahalanya sama kayak nyelamatin seluruh dunia. Artinya apa? Dalam Islam, nyawa adalah prioritas utama, bukan perang. Perang kan justru mengurangi populasi di dunia. Sekarang gimana cara kita bersikap ke orang di sekitar kita? Islam membaginya dengan sangat rapi. Pertama, ke sesama muslim. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Kita itu ibarat satu bangunan. Kalau ada yang retak di satu sisi, semuanya jadi ikut goyang. Jadi, jangan gampang mengkafirkan atau membenci sesama muslim hanya karena beda cara sholat atau beda pilihan politik. Yang kedua, ke non-muslim, zimmi dan harbi. Kalau kafir zimmi ini adalah saudara sebangsa kita yang non-muslim,
tapi hidupnya itu damai. Rasulullah tegas banget, siapa yang menyakiti mereka, sama aja menyakiti Rasul. Jadi kita juga wajib menjaga mereka. Lalu jenis kafir harbi ini adalah kelompok yang menyerang Islam secara fisik dan terang-terangan. Kalau sama mereka kita nggak boleh membela diri, tapi ingat ya, tujuannya untuk menghentikan kezaliman, bukan untuk balas dendam yang membabi buta. Next, kita bahas yang paling sering lewat di FYP kita, yaitu tentang Palestina dan Israel. Perlu teman-teman ketahui, ini tuh bukan cuma perang agama ya, tapi ini adalah penjajahan dan masalah kemanusiaan. Sejak tahun 1948, wilayah Palestina terus menyempit karena diambil alih. Oleh siapa? Ya oleh Israel. Jadi yang dilakukan saudara-saudara kita di Palestina adalah upaya membela tanah air mereka. Dalam Islam, menjaga tanah air dan kehormatan itu adalah bagian dari jihad yang dibenarkan. Kita melihat banyak warga sipil, anak-anak, dan rumah sakit yang hancur. Ini jelas melanggar etika perang dalam Islam dan hukum internasional. Kita wajib bersuara atas nama kemanusiaan. Lalu di sana juga ada Masjidil Aqsa. Pasti kalian tahu kan Masjidil Aqsa? Iya, itu adalah kiblat pertama umat Islam. Menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Fardu kifayah. Bukan dengan membenci semua orang Yahudi ya, karena ada juga warga Yahudi yang menolak penjajahan tersebut. Jadi kita itu harus mengutuk kebijakan pemerintahannya dan memberikan bantuan dana serta doa. Kita mendukung kemerdekaan Palestina yang berdaulat. Selanjutnya, mungkin kalian pernah mendengar berita tentang penindasan umat muslim Uighur di wilayah Xinjiang di dekat Wuhan, Cina. Isu ini masih sering simpang siur, tapi sebagai muslim yang cerdas, kita harus punya prinsip. Jika benar terjadi pembatasan ibadah, pelarangan jilbab, atau bahkan kem-kem penahanan seperti yang dilaporkan banyak lembaga hak asasi manusia internasional, maka sikap kita adalah tegas menolak segala bentuk kezaliman. Kenapa kita harus peduli? Karena dalam Islam, setiap manusia punya hak untuk memeluk agama tanpa paksaan. Jika saudara kita di sana dilarang sholat atau dipaksa meninggalkan keyakinannya, itu melanggar hak asasi yang paling dasar. Tapi, tolong diingat, ini catatan pentingnya. Sikap kita jangan sampai jadi rasis. Kita mengkritik kebijakan pemerintahnya yang menindas, bukan membenci etnis atau orang Cina secara umum. Jangan sampai isu ini membuat kita jadi benci ke teman atau tetangga kita yang memiliki keturunan Tionghoa di Indonesia ini. Ingat ya, mereka pasti nggak tahu apa-apa dan nggak bertanggung jawab atas kebijakan di sana. Terus jangan sampai kita berniat membela kebenaran, tapi malah melakukan kezaliman baru di sini. No ya. Dan terakhir, apa yang bisa kita lakuin sebagai pelajar biar Indonesia tetap damai? Ini tips praktis dari aku. 1, kita wajib banget buat jangan jadi penyebar hoax yang bikin orang berantem sana sini. Kedua, berteman tanpa sekat. Maksudnya apa? Ngobrol sama teman yang beda agama. Tanyain apa yang mereka suka, apa yang gak mereka suka. Understanding is the key. Jadi jangan sampai salah paham. Lalu ketiga, toleransi itu tidak mencampur. Kita menghargai ibadah mereka,
tetapi kita tetap kuat dengan akidah kita sendiri. Toleransi bukan berarti kita ikut ibadah, no, tapi membiarkan mereka beribadah dengan tenang. Kesimpulannya, Islam itu agama yang sangat menghargai nyawa dan perdamaian. Perang adalah pilihan terakhir untuk membela diri, bukan hobi, kecuali main game yang perang-perangan. Sebagai generasi Z, yuk kita tunjukkan kalau muslim itu cerdas, damai, dan peduli sesama. Makasih ya sudah nonton sampai habis. Jangan lupa diskusi di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Aku Siti Aisyah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.